Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi. Satker sudah mulai proses administrasi rekonsiliasi namanya. Rekonsiliasi itu memastikan data untuk nanti pembayaran THR itu benar dan nanti KPPN akan menyalurkan secara benar dan tepat jumlah. Nah, kita awali dengan makanan pembuka atau takjil itu hanya 10%. Jadi jangan saat berbuka itu jangan kita jadikan ajang balas dendam. Kemensos RI akan tanggung jatah makan lansia 2 kali sehari. Polres Lok Semawe kerahkan personil untuk pengamanan Waisak umat Buddha di Lok Semawe. Bersama Syahrudi, inilah berita selengkapnya. Polres Lok Semawe kerahkan puluhan personil dalam pengamanan ibadah Hari Waisak tahun 2024 di kota Lok Semawe Kamis kemarin. Sebanyak 15 orang petugas keamanan diantaranya Kapolsek Banda Sakti, Ibda Arizal Esa, serta personil dari berbagai unit Polres Lok Semawe dikerahkan menuju Vihara Buddha Tirta di Kampung Pusung Lama, Kecamatan Banda Sakti sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kapolres Lok Semawe AKBP Hengki Ismanto SIK melalui Kasih Humas Salman Afarizi mengatakan tujuan dari pengamanan ini adalah untuk memastikan jalannya ibadah Hari Waisak berlangsung dengan aman dan lancar tanpa gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya kehadiran petugas keamanan yang memadai diharapkan dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi para jamaah yang hadir dalam ibadah tersebut. Lebih lanjut, pihak kepolisian telah menyiapkan segala antisipasi dan langkah pengamanan yang diperlukan untuk menghadapi segala kemungkinan yang mungkin terjadi selama acara ibadah berlangsung. Di era digital seperti saat ini, perempuan atau ibu memiliki peran dan tantangan yang cukup penting dalam melahirkan seorang anak yang baik dan berguna. Informasi selengkapnya disampaikan Albara Maulana. Di era digitalisasi saat ini, perempuan atau seorang ibu memiliki peranan yang sangat vital dalam menghadirkan sesosok anak yang baik. Perempuan atau ibu dituntut harus cerdas dalam mendidik anaknya menjadi seorang yang berguna baik untuk agama, lingkungan, dan negara. Dan disinilah tantangan serta peluang perempuan dalam peranannya. Seorang tokoh perempuan, Dr. Ramziati, saat dialog dengan RRI sempat menyebutkan, kesuksesan seorang suami, kesuksesan seorang anak, baik di dunia maupun di akhirat nanti, itu tidak terlepas dari pola asuh yang diberikan ibu atau istri di dalam pengasuhan rumah tangga. Perempuan adalah Madrasatul Ula yang banyak melahirkan anak-anak terbaik di dunia. Banyak sudah kisah dan contoh yang menjadi cerita populer di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam, yaitu kisah seorang Imam Syafi'i yang sejak kecil telah diasuh oleh ibunya seorang diri. Karena ini memang marwahnya perempuan itu memang dimuliakan dia di sisi suaminya. Dia dia juga akan yang kemudian membuat anak-anaknya itu berhasil, berjaya insya Allah dunia akhirat. Ini karena tidak sedikit peran dari perempuan, ibu terutama. Lebih lanjut dijelaskan oleh Dr. Ramziati yang juga dosen Universitas Malikus Saleh Unimal Aceh Utara itu, meskipun perempuan atau ibu tersebut hanya berada di dalam rumah, namun hasil didikannya kepada seorang anak bisa tumbuh hingga ke penjuru dunia. Sifat kasih sayang dan kelembutannya menjadi andil penting untuk melahirkan seorang anak yang baik. Demikian, Albara Maulana melaporkan. Sesuai dengan undang-undangnya, masyarakat usia di atas 60 tahun ke atas digolongkan ke dalam golongan lanjut usia atau lansia. Sedangkan Kabupaten Aceh Utara saat ini memiliki sekitar 39.000 jiwa lebih para lansia dengan rata-rata usia sudah 70 tahun. Ungkap PJ Bupati Aceh Utara Mahyuzar dalam dialog talk show di RRI Pro 1 Lok Semawe Kamis kemarin bersama Dirjen Rehsos Kementerian Sosial Republik Indonesia Pepen Nazarudin. Mahyudar juga
Mahyudar juga tidak menyangka Kemensos Republik Indonesia memilih Kabupaten Aceh Utara untuk pusat pelaksanaan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-28 tanggal 29 Mei 2024. Menurut Mahyudar, alasan dipilihnya Aceh Utara oleh Kemensos sebagai tempat pelaksanaan Hari Lanjut Usia seluruh Indonesia adalah pilihan dari Ibu Menteri Sosial Tri Risma Maharini sendiri. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mawé. Kementerian Sosial Kemensos Republik Indonesia akan memberikan jatah makan bagi lansia mandiri di Kabupaten Aceh Utara. Pemberian makan 2 kali sehari ini merupakan program baru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk para lansia. PLT Dirjen Rehsos Kementerian Sosial Republik Indonesia Pepen Nazarudin saat bincang kemarin mengatakan pemberian makanan setiap hari bagi lansia mekanismenya nanti akan disalurkan melalui rekening kelompok masyarakat atau Pokmas masing-masing kampung. Pemberian makan 2 kali sehari ini akan berlangsung selama setahun, tambah Pepen Nazarudin. Sementara peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Indonesia diperingati setiap tanggal 29 Mei. Tahun ini Aceh Utara akan menjadi tuan rumahnya. Pelestarian seni budaya Rapai di wilayah Kota Loks Mawé saat ini terkendala anggaran. Minimnya perhatian pemerintah melalui peran DKH masih menghambat pelestarian seni budaya Rapai di wilayah Kota Loks Mawé. Salah seorang syekh pemain Rapai di Kampung Alu, Kecamatan Muara II, Kota Loks Mawé, yang saat ini terus berupaya untuk melestarikan budaya Rapai. Dari 4 wilayah Kecamatan Kota Loks Mawé, hanya Kecamatan Banda Sakti yang tidak ada grup Rapai. Sementara dari 3 kecamatan lainnya disebutkan Suari, ada sekitar 30 desa grup Rapai yang memerlukan dukungan dan binaan dari pemerintah kota. Melesatkan semua Rapai ini cuma 30 desa. 30 desa itu kan termasuk kan Kecamatan Muara II, Kecamatan Blangmangan, Muara I. Tapi kalau Banda Sakti nggak ada. Memang kalau Banda Sakti itu Kota Sungai itu memang tidak ada Rapai. Cuma yang Muara II, Muara I, dan Blangmangan itu yang aktif sampai sekarang. Menurut Suari, di tengah hambatan minim dukungan dan bimbingan pemerintah, pelestarian seni budaya Rapai tidak bisa dilakukan secara maksimal oleh mereka pencinta Rapai yang ada di sejumlah desa dalam wilayah Kota Loks Mawé. Demikian juga halnya dengan kegiatan penampilan menabur Rapai Uro antar kampung yang tidak dapat digelar secara kontinu karena alasan keterbatasan dan ketersediaan dana. Ya kalau langkahnya kan dari saya bilang tadi kan ini kan kita kan perlu dana semua. Sebenarnya ini pemerintah ini kan harus dipanggil semua grup-grup Rapai. Harus dipanggil. Ya kan kita duduk kan kita yang perlu kita benahi. Ini kan kalau memang sebenarnya kan yang harus dibangun itu kan ketua DKA. Jadi ketua DKA yang diberikan kepada anggota gini. Jadi kan kalau ketua DKA-nya vakum begitu kan. Meskipun kegiatan tabur Rapai Uruh antar kampung terkendala karena alasan dana, Suari yang dinobatkan sebagai seorang syekh di Kampung Alu tetap optimis melakukan pelestarian dengan memperkenalkan seni tabuh Rapai kepada generasi melalui kegiatan latihan rutin. Demikian Zulfikri Yasin melaporkan. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Rudi. Tetaplah bersama kami di Lintas Loks Mawé Pagi. Demikian Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mawé.